ini ya diturunkan aja bang. Tapi permintaanku juga sama kakak Nora, ya kita ketawa itulah dikurangi. Jadi nggak enak dengarnya semua. Loh, abang mau pargoy mau ketawa juga saya tidak ada masalah. Walaupun dapat poin kaya itu kan ya itu cuma syarat aja kalau bisa, kalau nggak bisa nggak apa-apa juga, nggak dipaksa. Iya, Suka-suka saya. ya, supaya juga kawan-kawan kita seperti Farum lah, seperti Bang Farum, nanti dia juga tertekan malunya, itu aja. Ya santai aja kalau mau ketawa gitu lah kak. Iya kak, tunggu aja Bang Farum, juga diam-diam aja dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Ya Bang Girhana, baru ya Bang Girhana ya. Jazakallah khair Bang Girhana ya. Oke, si Billy ini pembohong. Halo pembohong. Selamat siang Kak Mora, Kak Faru. Ya, Islam Karistin, Dinda. Kristen. Ya, silakan on cam. Silakan Dinda. Kita diskusi yang baik-baik aja ya, jangan menghujat, jangan ya. Diskusi baik-baik aja bro, jangan menghujat, jangan keluar kata-kata kotor dari. Iya, untuk apa menghujat? Ya. Nggak ada arti menghujat. Ya. Iya, mas saya itu di sini teman-teman bukan cari sensasi, cari apa ya teman-teman. Kan saya bilang boleh berdiskusi, diskusi yang baik teman-teman. Gitu. Iya baik, jangan menghujat, nggak boleh. Coba, itu tadi ya. Kenapa kita jadi saling menjatuhkan? Nggak ada artinya itu Kak. Dari tadi saya diam. Kayak tadi bapak itu tadi si Pak Pahan tuh nggak boleh. Dia kan punya anak perempuan cewek gitu. Itu nggak boleh seperti itu. Gitu. Kalau iya benar Siska, udah jangan aja bang, teman-teman semua ya. Saya bilang bukan gara-gara orang bilang gara-gara bukan teman-teman. Kalau benar katakan benar, ngapain menghujat, ngapain gitu. Diskusi aja dengan baik. Ya, yang salah adalah salah. Iya, saya nggak ada motivasi yang lain-lain loh, cari koin, cari apa, saya nggak penting itu. Saya punya usaha, saya punya pekerjaan gitu teman-teman. Saya nggak ada niat. Siska ini agamanya apa Kak? Kristen, dengar dulu bang. Apa saya agama kita Kak? Saya naik ke rumah manapun Bang Juma, ke Bang Dalbo, saya selalu bilang, teman-teman diskusi dengan baik, sopan. Gitu ya, kalau tidak suka ya turun, skip aja, lewatkan gitu. Ngapain membuang-buang waktu sampai keluar kata-kata kotor. Itu mulut kita dipakai menghujat Tuhan. Mulut kita dipakai juga untuk menghujat. Mulut kita apa faedahnya? Apa untungnya? Ini hari Minggu teman-teman.
Gitu. Jadi ayolah diskusi-diskusi ada yang baik. Gitu ya, lanjut Bang. Ya, oke. Ya, itulah ciri-ciri inilah kayak itu Siska ini kan. Ada Kristen yang baik itu ada, yang santun tuh ada. Lihat di Siska, makanya ketika ada orang naik ngakunya Kristen tapi narasinya itu menghujat, menghina, jangan salahkan semua Kristen teman-teman. Orangnya yang salah, bukan Kristennya. Oke, pembohong silakan mau menanggapin tema atau Lai pembohong mau bertanya kepada kita silakan. Enggak Bang Faru. Kan kita ini kan sama-sama juga manusia. Baguslah dibilang kakak Siska ini, lebih kita saling menghargai, itu aja ya Kak. Saling menghargai. Kan? Untuk apa kita saling menjatuhkan? Tidak ada artinya itu. Karena semua manusia ini berbuat dosa semua. Tak ada yang tidak berbuat dosa. Aneh. Itu aja Bang Faru. Sudah? Manusia ini semua berbuat dosa. Sudah ada lagi Bang pembohong? Apa Bang? Ada lagi yang mau disampaikan? Itu aja Bang. Kalau seandainya nanti ada orang-orang kita Kristen naik, ya kalau seandainya orang itu nggak bisa diopeni, ya diturunkan aja Bang. Tapi permintaanku juga sama kakak Nora, ya kita ketawa itulah dikurangi. Jadi nggak enak dengarnya semua. Loh, abang mau pargoy mau Silakan, ketawa Nora. pun juga saya tidak ada masalah. Walaupun dapat poin kaya, itu kan ya itu cuma syarat aja Saya kalau mau bisa, kalau nggak bisa nggak apa-apa juga, nggak dipaksa. Iya. Suka-suka saya. Ya, supaya juga kawan-kawan kita seperti Farum lah, seperti Bang Faru, nanti dia juga tertekan malunya, itu aja. Ya santai aja kalau mau Dia malu. ketawa Kalau gitu lah Kak. Iya Kak. Tengok aja Bang Farum, juga diam-diam aja dia. Mau ngapain dia ketawa? Dia Itu ketawa. game apa kan dia malu dia itu tengok itu Kak. Anak, sekarang aku tanya. Malu. Iya, Kalau tapi dia jangan anak begitu, nenek Kak. lampir, nenek sihir itu perempuan atau Kalau enggak. laki-laki? Ketawa itu kita Dari perempuan semua. Bang, Ya udah. itu hak semua Tadi saya orang. katakan mau ada ketawa kok. Kata Iya, Siska, tapi tadi maksudnya katakan kan pelacur biar aja. enak. Biar enak. Faru, Coba ini bahasanya saya apa nih kasih- Faru? Abang Farum, itu Abang Farum ini kan enak dia Diam ngomongnya. dulu dong, Jack. Enak dia ngomongnya kan. Gini iblis, Farum. iblis. Saya dikatakan pelacur dengan lonte, saya ketawa. Oh, Coba yuk. kalau saya bilang mama kau pelacur, pasti kau marah kan? Itu enggak aku bilang gitu Kak. Itu walaupun dia pelacur Kak, walaupun dia apa, kalau dia bertobat Bang, Itu yang bukan saya pelacur lagi itu maksud, namanya, Kak. kau kan kalau udah diam dulu, kau kan bilang Kak Nora pun juga ketawanya dikurangi. Saya ketawa ketika saya dikatakan pelacur. Kenapa saya ketawa? Iya. Karena Yesus sendiri Tapi- mengatakan pelacur itu bukan masuk surga. Kan Yesus sendiri yang ngomong. Ya, tapi Makanya saya kalau lucu nggak ketika diulangin lagi, kalian Memangnya kau pelacur kan kalau orang? tinggal diulangin lagi. Memangnya kau Sabar dulu lah, pelacur? Bang. Jangan kayak gitu Bang, jangan kayak gitu Bang. Sabar dulu lah, Bang. Jangan Bang, jangan dicukil-cukil itu Bang. Sabar dulu lah Bang, saya dari tadi diam. Kalau kau tanya, emang kau pelacur? Emang saya pelacur? Saya Ya. tidak bilang saya pelacur, saya bilang Loh. pelacur kata Yesus mendahului kamu masuk kerajaan Ya, surga. Itu ada dikaitkan Matius sama Yesus. 21:31 pelacur dahulu masuk surga. Pakai saya heran, ada kalau ada Kristen. dia karena bilang bertobat. Kau bertobat, nak? Tuh, sekarang kalau ada perempuan pembunuh bertobat dia masuk surga nggak duluan? Itu konsep dia lah. Bukan kau yang ngatur surga. Perempuan pelacur Lalu kau mendapatkan pula yang gold ngatur-ngatur. ticket. Tetapi perempuan pelacur mendapatkan gold ticket.
Di mana dia Makanya ajaran kalau yang disuruh pilih ya. sekarang ini, di mana ada perempuan tidak masuk surga? Coba aku tanya. Tidak ada Di ajaran Al-Quran kami. coba tanya. Tidak ada Allah. Kau baca dulu Al-Quran. Tidak ada Allah perempuan itu masuk mengatakan, neraka. Yang kau sabar. tahu. Ini ciri-ciri. Jangan kau bahas Kristen. Sama ini si Faruk ini pun kalau ditanya ini lari dia. Bertanya aja taunya, Kenapa? bertanya taunya. Kenapa? Kalian ditanya, Kenapa sih lari. anjing kayak gini? Sama kalian dua itu. Saya naikkan anjing apa naikkan manusia ini? Ya saya manusia. Bukan itu. Kau jaga mulutmu. Yang anjing itu siapa? Begini aja, Dinda Jax. Gimana? Coba. Dinda Kita mau bahas dulu. berdiskusi. Kitabmu itu dulu kau tanya. Emangnya orang Islam itu ada yang masuk surga kah? Loh, surga itu kampung halaman kami, cemana? Itu aku menjoget. Nah ini nih, yang kayak gini nih. Ha. Ini Dewa kok nggak ada musik ya, Bunda? Nggak ada musik ya Dewa? Yang kayak gini nih. Nggak ada musik. Dia di sini cari makan, dia di sini cari gift, bukan mau bahas agama dia di sini, mau menghina aja. Terus urusannya apa? Urusannya apa kalau kami nyari gift? Yang Urusannya apa? Kau? Urusannya apa? Kau. Kerjaannya menghina aja kalian itu. Menghujat aja kerja kalian itu. Oke. Ya. Saya satu aja pertanyaan. Apa, Kalau ada apa? dua orang Pertanyaanmu apa? dua orang perempuan, penjina dengan pembunuh, kata Yesus, mereka dua-duanya sama bertobat. Kata Yesus yang duluan masuk surga yang mana? Pembunuh atau penjina? Masalahnya di mana? Kalau dia mau membunuh dia bertobat, Ada dua orang perempuan melakukan ya dosa. sama-sama Satu dua-duanya penjina, asal bertobat. pembunuh. Asal meninggalkan yang Satu lama. penjina, pembunuh. Dua-duanya bertobat. Kata Yesus yang duluan mendahului kamu masuk kerajaan sorga, wanita penjina atau pembunuh? Di mana itu ayatnya? Kau jangan asal ngomong aja, tunjukkan. Itu joget itu joget itu. Jadi kalau kita bahas Al-Quranmu perempuan itu masuk neraka, kau percaya enggak? Saya percaya. Nah, Matius Jadi ngapain kau 21:31. masih ngikuti Yang saya agama ini? tanya, sabar dulu. Yang saya tanya, perempuan pembunuh dengan perempuan penjina yang melakukan dosa sama-sama bertobat, itu siapa yang duluan masuk surga? Kata Yesus. nah itu Yesus yang punya hak lah, bukan saya. Saya bukan pengatur surga, bukan kayak kalian. Kalian itu ada apa namanya? Kayak Lanjut, tiket ke surga tuh kalian punya. Kalau kami enggak, di Kristen itu enggak ada yang seperti itu. Enggak kedengaran suaramu itu Faruk, kau mute itu. Ya, dengar dulu, ya oke dengar dulu. Gantiin kita ngomong ya Bunda ya, supaya diskusinya itu berjalan lancar, kondusif ya. Tadi kau katakan di dalam Al-Quran perempuan dikatakan masuk neraka. Selama 13 tahun saya baca Al-Quran, saya tidak temukan sisi pembohong itu. ya kau tuh. Jangan tunjukkan keburukan Kristen lah di sini. Gantian kita ngomongnya. Kalau kamu ngomong duluan silakan, saya diam. Tapi ketika saya ngomong jangan dipotong gitu loh. Silakan. Iya, tapi kau jangan bohong ya. Iya, jangan dipertontonkan Oke. ramai. Kristen itu nggak punya adab, jangan seperti itu. Kalaulah memang ada narasi di dalam Al-Quran dikatakan perempuan masuk neraka, kau tunjukkan datanya. Tapi ketika itu Nora mengatakan yang duluan masuk surga itu perempuan pesundal, itu ada datanya dalam Matius 21:31. Gini Dimana aja. di situ Yesus kan gantian kita ngomongnya. Kalau Di ada situ datanya kamu aku nanti tunjukkan, ngomong. kau siap siap kau terjun dari Monas kayak si Edis TV itu. Saya terjun dari air Kalau aku terjun si tunjukkan gula-gula. ayatnya kau siap enggak? Silakan tunjukkan. Kau pembohong. Giliran ditanya kau lari Tunjukkan kau. datanya di mana dikatakan wanita muslimah masuk ke dalam neraka di dalam Al-Quran. Kalau ada di dalam Al-Quran dikatakan wanita beriman, wanita muslimah masuk ke dalam neraka, saya lompat dari air terjun si gura-gura. Kau tuh pembohong, Pak. Tunjukkan, Bang. Bang, tunjukkan.
Tunjukkan aja bang. Saya lagi Ya. kerja bang, saya enggak bawa Al-Quran. Nah, saya kasih babi bang, saya kasih babi 2 ekor bang. Kalau ada dalilnya yang mengatakan seperti itu, saya kasih babi. Ada, cuman saya ini tunjukkan. tidak bawa Al-Quran. Kalau ada Tunjukkan nanti bang, tunjukkan. jangan berstatement bang, Meninggal jangan kalian semua, berstatement, meninggal kalian semua. jangan berstatement. Kalau abang itu tidak tahu, lebih baik abang bertanya supaya abang dapat ilmu. Saya tahu. Tunjukkan ke saya bang. Ini saya pegang Al-Quran bang, ya. Saya pegang Al-Quran. Ya, tunjukkan dalilnya ayat berapa. Saya kasih babi bang, sama kandangnya 5 ekor. Saya kasih babi. Kalau ada pernyataan seperti itu. Nggak usah Ayo, kau saya kasih buka. apa-apa. Aku nggak perlu itu yang kau kasih itu. Abang berani taruhan sama Bang Faruk tadi, loncat dari Monas. Nah sekarang kalau misalkan tidak ada, konsekuensinya apa dari abang? Saya tanya. Ada. Makanya gini aja, Bang Perempuan Dewa. itu Aduh. di Muslim Gini, Bang Dewa. tidak ada yang masuk surga. Dengar Kacau. dulu, datanya jelas di dalam surah Al-Bayyinah dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Sesungguhnya orang-orang beriman, kata orang-orang beriman, ya, itu isim mausul yang bersifat jamak laki-laki dan perempuan. Ya, mereka itu adalah turun kok kan? Mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Kepada mereka akan diberikan surga yang mengalir sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Aku bisa tunjukkan kepadamu segudang data di mana dalam Al-Quran dikatakan wanita beriman, laki-laki beriman itu masuk ke dalam surga. Satu hal yang kurang pemahaman dari teman-teman Kristen. Kami umat Islam menjadi Islam bukan untuk bersaing masuk surga seperti Tuhan kalian yang bersaing sama kalian masuk surga. Bukan. Gak ada. Kami umat Islam dari setiap sholat kami, dari setiap sedekah kami, dari setiap ibadah kami tidak pernah berharap surga. Karena apa? Buat apa kami mengharapkan sesuatu yang telah ditetapkan atas kami? Surga itu diciptakan Allah, dikehendaki Allah, itu untuk kami. Kamilah kampung halaman kami, surga. Tapi ketika kami beramal soleh, mimpi dan cita-cita serta harapan kami ingin bertemu melihat Tuhan kami, bukan pengen masuk surga. Surga itu sudah disegel untuk umat muslim. Gimana? Surga itu sudah ditetapkan atas kami. Selama lisan kami dan hati kami seumur hidup kami mengatakan tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad SAW utusan Allah. Fusilat 30, innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah. Kami kalau katakan Tuhan kami adalah Allah dan kami istiqomah atas itu sampai kami mati, surga untuk kami. Surga. Gitu loh. Jadi jangan kalian berkata seperti itu, memfitnah seperti itu, wanita muslimah masuk neraka, nggak ada datanya itu. Tapi apa yang disampaikan itu Nora tadi itu by data. Matius 21:31, pesundal duluan masuk surga. Masa pesundal satu surga sama Tuhan cemana? Kita diskusi yang baik-baik aja lah. Oke, Delon. Ya. Ya, Islam Kristen, Delon. Kristen. Ya, sabar ya. Greeting. Halo. Islam Kristen, greeting. Kristen. Ya, silakan on cam, Dinda greeting. Ini mau tunjukin ayat Nabi kau berzina soalnya. Gimana? Begini lah. Masalahnya bahas zina dari tadi kan. Ya saya mau Ini anak tunjukin. zina. Ini anak zina teman-teman ya. Jadi teman-teman di bawah, meskipun dia tadi naik ngakunya Kristen, jangan dihujat Kristen teman-teman ya. Bisa jadi dia bukan Kristen, tapi memfitnah Kristen, naik ke Komal ngaku Kristen, tapi menghujat. Gitu loh. Dari buahnya kita bisa mengenal pohonnya. Kalau dia Kristen, Yang menghujat mungkin dia berkata Kristen begitu. oknum ya, oknum. Ya, sabar dulu Bang Lot.
Ya, kalau dia Kristen, di mana orang Kristen artinya itu pengikut-pengikut Yesus, nggak mungkin dia berkata seperti itu tentang Nabi Muhammad SAW. Sementara selama 27 tahun saya di Kristen, saya nggak pernah mendengar atau membaca di mana Yesus mengatakan Nabi Muhammad SAW seperti itu. Tapi dalam Yohanes 8 nomor 40 sampai 44, Yesus pernah berkata, gitu loh. Apa kata Yesus? Jikalau bapakmu ada Abraham, niscaya kau akan mengasihi aku. Tapi apa yang kau lakukan ingin menyakiti aku atau ingin membunuh aku yang datang daripada Tuhan. Siapapun yang menghujat, ingin membunuh, menyakiti orang-orang yang datang daripada Tuhan, apa kata Yesus? Iblislah yang jadi bapakmu, iblislah yang jadi Tuhanmu. Nabi kami Nabi Muhammad SAW datangnya daripada Allah. Lalu ada tadi akun ngaku Kristen menghujat Nabi Muhammad SAW dengan perkataan seperti itu, maka mengutip perkataan Yesus dalam Yohanes 8 nomor 40-44, iblislah Tuhannya dia, kata Yesus, karena dia berupaya menghujat Nabi Muhammad SAW yang datang daripada Allah, yang datang dari Allah, yang diutus oleh Allah. Makanya di kalimat selanjutnya Yesus berkata, apa halnya membuat kau tidak percaya? Apa yang membuatmu tidak mengerti perkataanku hingga kamu melakukan seperti itu? Kalau kita tanya sama dia, apa alasan dia berkata seperti itu? Sementara Yesus tidak pernah berkata seperti itu, teman-teman ya. Jadi dia itu bukan Kristen, tapi dia adalah orang-orang yang telah mempertuhankan iblis di dalam hatinya. Karena dia menghujat Nabi Muhammad SAW yang datang daripada Allah. Begitu. Oke, silakan Bang Denlon. Ada yang mau diskusi dengan tema ini atau Abang naik kemari dengan tema yang lain? Silakan. Silakan. Di mute itu, Denlon. Waalaikumsalam Bang Setiwati. Ini menurut persepsinya siapa Bang? Iblis, orang Kristen, orang Yahudi, Hindu, Buddha, ateis. Ini kan tergantung persepsi masing-masing. Iya, maksudnya apa temanya? Maksudnya Bang Len Ya. temanya? Ya. Oke. Agama mana ajaran sesat kan gitu. Kalau Abang Kristen menurut sudut pandangnya Yesus. Oke. Di kami Islam, kesesatan itu menyatakan seseorang itu sesat di dalam Al-Qur'an dikatakan din kulli, din yang datang daripada syaitan, itu berdasarkan literasi Al-Qur'an kami. Gitu loh. Ajaran yang sesat itu seperti apa gitu loh. Nah, kita mulai ya. Abang kan tadi ngakunya Kristen. Oke, kita tanya sama Yesus. Yesus, siapakah si penyesat itu Yesus? Yesus menjawab dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Mereka-mereka yang nggak percaya kalau aku manusia, dialah si penyesat dan antikristus. Oke, sekarang saya tanya sama Bang Denlon. Dalam pemahaman dan kepercayaannya Bang Denlon, Yesus itu Tuhan atau manusia? Tuhan yang jadi manusia. Oke, berarti abang sesat ya, kata Yesus dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Karena kata Yesus yang nggak percaya dia manusia, dia si penyesat dan antikristus. Harus terima bang konsekuensinya, data yang berbicara. Bukan begitu. Siapa yang nggak percaya Yesus manusia, dialah si penyesat. Abang jangan lupa. Gimana? Jangan lupa ayat. Silakan dibaca. Bukan begitu kan berubah. Ya silakan dibaca, Denlon. Kalau memang dianggap saya berubah, silakan dibaca. Apa? Tidak. Ya, bisa betul abang baca. Ya oke, saya tunjukkan aja ya Denlon ya. Biar jangan dikatakan kita merubah-rubah. Ya, 2 Yohanes 1 nomor 7. Nih kita diskusi baik-baik aja, mau segaduh lah. Ngapain kita bergaduh-gaduh? Nih. Nah, di dalam 2 Yohanes 1 Bang Baru, Pak izin turun ya. ya itu siap. Yuk. Oke. Dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 Yesus berkata, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku. Oke, yang nggak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu adalah si penyesat dan antikristus. Ya, manusia ya, bukan manusia dan Tuhan ya bang ya. Tertulisnya manusia sini, bukan manusia dan Tuhan. Sekarang saya tanya sama Denlon,
Di dalam kepercayaan, pemahaman, keimanannya Denlon, Yesus itu manusia atau Tuhan? Ini kan ayat ini kan Bang, kita membaca itu dari sudut pandang mana? Sudut pandang pembenci atau sudut pandang pengikut? Kalau kami Sudut pandang bukan Yesus begitu, loh. Kan saya udah bilang kita gunakan sudut pandang Yesus, bukan sudut pandangku dan juga sudut pandangmu. Kita gunakan perkataan Yesus, bukan pemahamanku dan juga pemahamanmu. Makanya saya tanya, ada pemahamanmu, dalam pemahamanmu dan kepercayaanmu, Yesus ini manusia atau Tuhan? Atau manusia Tuhan? Manusia atau Tuhan? ini kan Atau tidak- Tuhan ini kan manusia? terjadi karena pada waktu itu Bang banyak bidat. Saya nggak bertanya Banyak makna lo, Denlon. Saya Tidak, nggak minta maksud- kamu. Gini loh, Denlon. Ayat ini Saya kan- tidak minta kamu, sabar dulu, Denlon. Saya Ya, tidak ya. minta kamu untuk menafsirkan ini. Karena apa? Karena ini sudah tafsiran, ini sudah terjemahan. Buat apa lagi Anda tafsirkan terjemahan? Buat apa lagi Anda terjemahkan terjemahan? Ini sudah terjemahan loh. Gitu loh. Kita jadikan Yesus ini sebagai hujah, kebenaran atau kesalahan atau kesesatan dalam kepercayaanmu. Nanti kita jadikan dalam kepercayaanku Al-Quran sebagai hujah, kesesatan atau kebenaran aku sebagai seorang Islam. Makanya saya tanya ke abang, dalam pemahaman dan keimanan abang, Yesus itu manusia atau Tuhan? Manusia atau Yesus Tuhan? itu Tuhan yang jadi manusia, firman Tuhan yang jadi manusia. Oke, Makanya berarti nih abang Abang, sesat konsep ya. ini kan menurut Berarti abang sesat ya. Karena Yesus nggak berkata Tuhan yang jadi Menurut- manusia, nggak ada di sini. Kata Yesus, menurut Yesus abang sesat ya. Yesus sudah pernah sampaikan bahwa akulah Tuhan karena emang dia Tuhan. Ngapain dia harus sampaikan? Saya nggak tanya itu. Itu Di kan sini pengajaran. Yesus berkata, Itu kan Yesus pengajaran. berkata datang sebagai manusia atau manusia yang jadi atau firman jadi Tuhan. Iya. Iya. Manusia atau bukan? Datang sebagai manusia. Ini tulisnya manusia atau bukan? Dia kan ini kan untuk keselamatan manusia, nggak mungkin dia datang sebagai robot apa, jelas sebagai manusia. Kenapa dia datang Itu sebagai manusia? asumsi. Karena manusia Itu asumsi, Denlon. Tidak, Itu tidak. asumsi. Itu asumsi. Makanya saya tanya ya, dalam pemahamanmu kan kau katakan tadi Yesus adalah manusia yang turun ke dunia jadi Tuhan. Sementara Yesus berkata dia adalah manusia. Yang nggak percaya kalau dia manusia, dialah si penyesat. Jadi berdasarkan 2 Yohanes 1 datang sebagai 7, manusia. Denlon itu adalah si penyesat yang dikatakan oleh Yesus. Selesai satu ya, udah dapat satu ya, kesesatan Anda ya. Anda dinyatakan Yesus sesat ya. Sekarang tunjukkan data di dalam Al-Quran di mana dikatakan orang-orang yang mengatakan Tuhannya adalah Allah sesat. Di mana datanya? Silakan. Biar kita mirroring ya. Saya Tunjukkan datanya di dalam Al-Quran di mana dikatakan orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah sesat. Kasih datanya, silakan. Bang, saya tidak biasa untuk membongkar-bongkar kamar orang lain. Bukan, saya tidak hobi begitu. Oke, berarti Anda tidak bisa Saya buktikan lebih- ya Islam itu sesat ya. Nggak bisa dibuktikan ya. Oke, sekarang saya buktikan yang kedua. Saya tidak mungkin menyampaikan, dan saya tidak punya hak untuk menyampaikan bahwa Islam itu sesat. Tidak ada hak usaha saya. Bukan Anda yang menyatakan, tapi data yang Anda berikan. Bukan saya minta Data itu kan pernyataan Anda atau tergantung penilaian orang. Anda. Tapi saya berikan data Anda itu. kesempatan memberikan data kalau Islam itu sesat gitu loh. Bang, ilmiah itu satu data pun bisa menjadi 5 pemahaman, tergantung pola pikirnya orang, Bang. Iya. Begitu memahami konsep pemahaman data itu. Saya tidak bertanya menurut pola pikir Anda sesat atau tidak. Enggak saya tanya itu. Orang-orang menyembah, ini sabar kan dulu, kata- Delon, sabar dulu. Ya. Orang-orang yang menyembah tutup panci pun, orang-orang yang menyembah sendal jepit sebelah kiri pun, berdasarkan pola pikirnya dia nggak sesat, Bang. Tapi ketika kita berbicara dengan data gitu loh, dengan legalitas validasi, dia terbukti sesat. Apa buktinya? Si panci kan nggak pernah mengatakan dia Tuhan. Kenapa kau Tuhan kan? Si sendal jepit sebelah kiri kan nggak pernah Tapi mengatakan dia Tuhan. tidak Kenapa kau letter leg, Tuhan Bang. kan? Panci dengan manusia enggak letter leg, Bang. Jauh. Enggak cocok.
pembandingnya Iya, nggak jelas cocok. beda. Jelas beda, manusia, panci benda. Kita kalau panci kan terlalu nggak bisa dibandingkan dengan panci. Nggak ada pembandingnya manusia. Beda, jelas. Niat saya tidak tidak menyamakan. Gini loh, maksud saya gini, ya manusia ya manusia, panci ya benda, gitu loh. Tapi Ya. orang-orang yang menyembah Tapi manusia nggak bisa itu dianalogikan dikatakan- ke panci, Bang. Orang-orang yang Manusia nggak bisa dianalogikan. orang-orang yang nyembah manusia dikatakan sesat karena si manusia itu tidak pernah menyatakan dia sesembahan. Orang-orang yang menyembah tutup panci dikatakan sesat karena sejatinya hakikatnya panci itu adalah benda, tak mungkinlah panci bisa berbicara. Jadi nggak ada yang beda antara abang yang sesat menyembah manusia dengan orang yang menyembah tutup panci yang sesat menyembah tutup panci. Sama-sama sesat kalian. Sekarang saya berikan Anda datang kedua. Kita tanya sama Pemahamannya Yesus. apa? Yesus gimana? Pemahamannya abang saya hargai, tapi bukan berarti abang itu membenarkan data itu, karena saya punya pemahaman sendiri. Makanya kan saling menghargai. Saya punya istri cantik, nggak mungkin sama katakan istrinya abang jelek, kan nggak mungkin. Itu bukan pemahamanku loh, Bang. Delon. Yang ku sampaikan Yang membaca bukan ini kan sesuai pemahamanku, tapi pemahaman Abang. Yesus. Abang, output dari pemikirannya abang setelah membaca itu kan pola pikirnya abang, bukan saya. Saya pun membaca itu lain juga memahaminya. Saya tidak Begitu. sampaikan pola pikir saya. Yang saya sampaikan itu perkataan Yesus, bukan saya. Inilah salah satu bukti bahwasanya Anda ketika Anda Ya, jadi saya- Kristen, Anda bukan pengikut Yesus. Anda pembangkang Yesus gitu loh, bukan saya. Kami punya pemahaman tidak seperti pemahamannya abang. Ya Yesus harus datang sebagai Ini manusia. pemahaman Yesus loh, gimana sih? Ini pemahaman Ya. Yesus yang saya sampaikan tadi, pemahaman Yesus bukan pemahaman saya. Akhirnya nggak salah bang, cuma abang salah Ya persepsi. sudah, Akhirnya kalau Anda gitu. katakan 2 Yohanes 1 itu tidak salah, ya udah ternyata Anda sesat berdasarkan keterangan dan juga pemahaman narasi-narasinya Yesus. Gitu, kan selesai. ini kan Yang mengatakan Anda sesat bukan saya. sesat menurut abang ini kan Bukan menurut di situ nggak saya. mengarah ke loh, sesat, Delon. nggak ada mengarah. Bukan menurut saya, menurut Tapi Yesus jika dalam begitu 2 yang Yohanes mana, 1 Pak? nomor 7. Gimana? Kalau saya nggak begitu pemahamannya. Iya, kan Memang itu menurut kebenaran. Anda. Tapi menurut itu kan menurut Anda tidak Ya. sesat. Tapi menurut Yesus Anda sesat. Nggak. Silakan kalau teman-teman Kristen mengatakan kalian tidak sesat menurut Anda, itu menurut Anda, silahkan. Kita nggak intervensi itu, silahkan. Tapi menurut Yesus berbeda dengan menurut Anda. Yang jadi pertanyaan, kenapa kalian bikin kami yang nonton ini bingung? Kami yang mengkaji ini bingung. Bingungnya kenapa? Yang benar perkataan siapa? Yang benar menurut siapa? Menurut Anda atau menurut Yesus? Kalau kalian katakan arti kata Kristen pengikut-pengikut Yesus, harusnya yang benar menurut Yesus. Menurut Yesus yang nggak percaya dia manusia, si penyesat dan antikristus. Anda nggak percaya Yesus manusia dengan menambahkan embel-embel Tuhan pada dirinya. Berarti Anda sesat dan antikristus. Kata Yesus bukan kata saya. Gitu loh. Dan silakan Anda mirroring. Adakah di dalam Al-Quran dikatakan sesungguhnya orang-orang mengatakan Tuhanku adalah Allah sesat? Ada? Nggak ada kan? Berarti kami tidak sesat. Kami berada di jalan yang lurus. Kalian yang berada dalam kesesatan, begitu. Ya, oke, kita naikkan yang berikutnya atau teman-teman Kristen bisa tapping di bawah ya. Saya OT naik gitu. Kita naikkan Opa Joni, Togar Siregar. Siapa lagi nih? Gostrom. Loh, mana semua tamunya ini? Tito Otit. Arlan Ucok. Loh, mana semua tamunya ini? Algoritma. Kalau kalian di jalan yang lurus, kenapa kalian minta jalan yang lurus? Kapan pula kami minta jalan yang lurus? Ya Allah. Algoritma. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ini debatnya.
Ya, silakan Bang Algoritma. Ada yang mau disampaikan, Bang? Iya, saya tertarik dengan diskusi ini. Saya hanya memantau aja, sambil ketawa. Makasih banyak Bang Nyanyi, baru Bangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, contoh nih teman-teman ya, tappingan si Jamaika ini jangan ditanggapi ya, jangan ditanggapi. Karena apa? Narasi-narasi seperti ini, si Jamaika ini adalah narasi yang keluar dari lisan anak jinah. Seperti itulah anak jinah, kita bisukan aja ya. Kita jangan balas teman-teman, jangan dibalas sehingga melukai hati teman-teman Kristen ya, jangan. Nanti kalau ada tappingan-tappingan menghujat, teman-teman tapping di bawah, teman-teman Muslim. Bang Faruk, si Fulan ini menghujat gitu loh. Biar kita bisukan, jangan dibalas teman-teman. Ya, jangan dibalas. Takutnya dia bukan Kristen itu, tapi dia seakan-akan ngaku-ngaku Kristen ya untuk membenturkan gitu loh. Kita mau berdiskusi, bukan mau menebarkan kebencian. Lebih baik kita nggak usah diskusi daripada narasi-narasi yang keluar dari lisan kalian itu adalah kebencian. Nggak boleh ya. Oke, Halimah, selamat bergabung Halimah. Halimah. Ya, selamat bergabung. Islam Kristen. Oke, silakan. Itu on cam, itu atau Namboru saya panggil ini, silakan. Itu atau Namboru, silakan on cam biar bisa saya pastikan saya manggilnya apa, manggil itu atau manggil Namboru atau bahkan manggil Opung. Gak usah on cam, bisa nggak? Aturannya kayak gitu loh, itu Namboru Opung. Silakan, nggak apa-apa, on cam aja, bertanya aja lah tentang Islam. Kalau nggak mau ditanya tentang Kristen, boleh. Tanya tentang Islam saja Namboru atau Opung. Silakan. Itu. Cuma yang mau nanya yang tadi aja sih. Yang mana Namboru? Yang apa tuh? 2 Yohanes berapa tadi ya? 2 Yohanes 1 nomor 7. 2 Yohanes. Di sini wajib open cam, Kak. Kakak bertanya saja, mau bertanya sesuka hati, seberapa banyak, tapi wajib open cam. Kalau tidak open cam, saya turunkan, Kakak. Narasumber wajib open cam. Gak Kristen, gak Islam. Bang Jibril aja kemarin naik open cam itu, ditunjukkan wajahnya walaupun pakai masker. Silakan Kakak pakai masker. Gak apa-apa, tapi wajib open cam. Gitu. Kakak open cam, pakai masker, silakan bertanya sama Ito Faruk. Mau tanya apa saja terserah. Saya diwajibkan untuk open cam. Oke. Naikkan lagi tuh, naikkan lagi. Saya mute dulu. Kau itu harus tegas lah kau itu. Walaupun perempuan harus tegas lah kau. Kau perempuan nggak tegas kau. Nggak kau turunkan. Oke. Atur perpuluhannya teman-teman ya. Saya sebagai narasumber, saya juga sebagai moderator naikkan orangnya. Kalian atur perpuluhannya itu. ABC. ABC. Halo ABC. ABC. Kita kalau lawan diskusi kita tuh santun, naik tidak menghujat, ngomong dia baik-baik, ngomong baik-baik kita tanggapi nih kan. Tapi kalau udah naik aja pun kerasukan. Fajar menjelang. Kita naikkan dulu satu-satu ini ya. Banyak minta naik ini teman-teman. Teman-teman tolong dibantulah di tap layarnya teman-teman ya. Di tap layarnya, di share kawan-kawannya teman-teman. Penuhi ini di tap layarnya itu 1M teman-teman. Ayo tembuskan sampai 1M dong. Masya Allah. Sampai 1M. Sampai 1M ya, 1M. Oh, itu kayak gitu langsung begini kan sebenarnya itu. Jangan kayak gitu. Tembuskan 1M ya, 1M. Jangan lupa absen-absennya. Pak Haji Indra itu abang boruku itu, Pak Haji Indra, abang boruku itu. Oke, Rahmanadan. Saya bingung itu. Mana yang tidak
mana yang bukan apa-apamu gitu loh. Nggak mau aku. Fajar. Siap bang, di mana? Fajar. Fajar menjelang. Besar kali dapat abang ini ikan itu bang. Lebih besar ikannya daripada orangnya. Tengok profilnya itu. Fajar menjelang. Kita naikkan lagi ada Huzal atau teman-teman Kristen yang mau diprioritaskan tapping aja, naik gitu loh, atau up gitu loh, biar kita naikkan. Oke, Huzal, halo Huzal, halo, oke, Kaidaru, ya, Kaidaru. Kai. Bencet nih. Oke, kita turunkan, naikkan lagi. Waalaikumsalam. Oke, Al Imran. Ya bang, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bang Al Imran. Ada sampaikan bang? Nggak, buat abang dan Ibu Nora selalu sehat-sehat selalu. Amin. Doain sama buat abang, amin. Ya, oke bang, makasih bang. Ya bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Erik, selamat bergabung, Erik. Erik, akunmu privat, janji setia, akunmu privat. Macam mana menjambaknya? Nggak, ayo kau. Buton. Kalau Erik Buton. buang aja bang. Erik buang aja bunda. Nggak akan open game dia. Lagian Tuhan yang buang. Buton. Assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Buton. Ada yang mau sampaikan Bang? Motor pisau udah bunuh diri gara-gara Bang Faruk itu. Aduh gimana itu? Saya dikit mau nyampain dikit boleh ya? Siap. Jadi gini Bang, kan Petrus itu kan pernah disebutkan oleh Yesus sebagai setan atau iblis kan? Petrus. Sementara faktanya Markus mencatatkan tulisan-tulisannya dalam Bible Markus itu kan berdasarkan dari si Petrus ini informasinya semua. Lisannya Petrus. Dan apa yang dicatat oleh Matius dan Lukas itu mayoritas mengambil daripada tulisan Markus. Kalau si Petrus ini disebut iblis oleh Yesus, artinya sumber kitab ini dari mana ini? Ya, begitulah Bang. Dari iblis kan? Kan sumbernya dari si Petrus ini, sumber intinya ini. Pusatnya ini di Petrus. Nah, anakku 4 Bang. Aduh, kacau kita. Wangi kali memang parfum Konsili 30 nih teman-teman ya, Masya Allah. Luar biasa. Oh iya memang. itu parfumnya bang. Itu sampai Dewa pakai parfum itu sampai istri bilang, wih wangi banget kayak kuburan baru katanya. Luar biasa itu. Udah habis parfumnya, Bang Dewa udah habis parfumnya. Dikit lagi sih. Tapi kalau ada yang ngebeliin di bawah, alhamdulillah sih bang. Kalau ada yang mau ngebeliin. Enggak gini loh ya. Itu Faruk kan jualan parfum ya. Ya kan? Kalian enggak ada yang mau belikan untuk Bunda Nora dong, Bang Faruk dibelikan. Kalian pikir saya tuh enggak perlu parfum kan? Oh iya, bajuku tuh terbalik ya. Coba deh. Netizen yang nengok bajuku terbalik. Bunda Nora pakai. Mau dong parfumnya. Pakai minyak Mau ini dong aja. parfumnya untuk Bunda Nora. Minyak rem.
Bunda Nora, pakai minyak rem aja. Jangan. Minyak. Aku Ya. mau kasih hadiah buat Ito Nora. Baca chat. Oh. Wah, Mau Dewa nggak beliin dikasih. buat Bunda. Itu tuh Alfian. Alfian, lu mau beliin buat gua. Harganya. Belikan Nora. Nah itu Bang Uncu. Bang Uncu. Ya, Bang Dewa diem dulu. Ini strategi marketing. Aku mau beliin buat Bunda. Nah itu Bang Uncu dengan Bang Alfian jadi 2 parfum itu. 2 parfum. Iya. Dari TF. Gak tahu. Serius, Bang Alfian, Bang Uncu serius lah. Mau beli parfum takut gadis-gadis pada nempel. Pas Bang Boslas bisa aja. Sahabat Faruk juga. Buat sahabat Faruk juga baca chat. Ya ada. Aku buka dulu dari sini. Bang Faruk udah jualan parfum. Giran Dewa jualan buku ya. Bunda ya, sebentar ya. Ya, Iwan Bila. Ya, silakan. Ini Dewa jualan 1 buku, di mana buku ini ada karya Dewa langsung. Ini ya, berisikan mengenai soal dosa waris, mengenai soal nubuatan, siapa itu Paulus, siapa itu Nabi Muhammad. Ini sudah lengkap di sini semua. Kalau ada yang minat, silakan nanti DM ke Dewa. Harganya nggak mahal-mahal kok. Dewa menghabiskan fotokopi itu di atas 40.000, di bawah 50.000. Kalau ada yang minat silakan. Ini untuk mempermudah kita diskusi, berisi mengenai soal pertanyaan, hujatan-hujatan, semua sudah lengkap di sini semua. Ada kurang lebih 200 halaman. Ya, kalau ada yang mau ngasih 50.000 nggak masalah. Kalau ada yang mau ngasih 100.000, alhamdulillah. Ada yang ngasih 200, subhanallah. Kalau misalkan tidak ada yang punya, tidak ada uang, tapi dia pengen buku karya Dewa, nggak apa-apa, DM aja ke Dewa ya. Insya Allah akan Dewa kirimkan buku ini. Gitu ya. Itu satu. Yang kedua mengenai soal baju. Siapa yang mau bikin baju ke Dewa, insya Allah besok Dewa bikin. Alhamdulillah sudah ada 3 orang yang bikin, kurang 1 orang. Mudah-mudahan nambah gitu ya. Silakan nanti DM ke Dewa. Fotonya foto sendiri aja. Foto sendiri. Tapi kalau mau Dewa yang desain nggak apa-apa. Mau dengan Bang Faruk, mau dengan Bunda Nora, mau dengan Undi Ripa, atau dengan siapapun juga terserah. Silakan nanti DM ke Dewa ya. Sekalian bantu-bantu Dewa, bantu-bantu apa sih namanya, kerjaan Dewa gitu ya. Iwan Bila ya, kalau ada yang mau silakan DM ke Dewa. Baik, silakan Bunda. Berapa harga kaosnya? Ada yang 120, ada yang 150, ada yang 200. Nanti DM ke Dewa aja ya. Kirim sampai ke luar negeri, Bang Dewa bisa. Ke luar negeri bisa. Bisa ke luar negeri. Dewa berapa kali kirim ke Taiwan, ke Singapura, ke Malaysia, ke Brunei, sudah Dewa kirim. Cara belinya gimana? DM nanti ke Dewa. DM ya. DM aja DM. Kalau ada yang minat DM. Nanti Dewa kasih nomor WA. Ya, Bang Sayang, Bang Diman. Selamat siang, Bang Stephen. Pak Dirman. Pak Bayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Abang-abang semuanya, kakak-kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma mau bertanya sama yang kebetulan saudara kita yang dari Nasrani. Belum ada, Pak. Belum ada. Belum ada ya? Iya. Oh. Bang Jack DM ke Dewa nanti ya. Ya, Pak Stephen. Selamat siang, Pak Stephen. Pak Dirman, Pak Rudi. Selamat siang. Selamat siang juga, Bang Dewa. Ya, siap, Pak Rudi. Dari Islam, dari Kristen, Pak. Alhamdulillah saya pengikut Yesus yang setia sebagai Nabi, sebagai utusan Tuhan. Oh. Parfum tadi gimana, Bang Dewa? Siapa tadi? Saya mau bertanya nih, Bang Dewa. Ya, silakan. Bajunya Paulus ada nggak? Saya mau pesan satu. jangan. Nggak boleh. Kalau ada saya mau pesan satu, mau saya pakai. Iya, nggak boleh.
Siap Pak Rudi, nanti DM aja ya ke Dewa ya. Yang pesan tadi siapa itu mau parfumnya? Parfumnya berapa? 120.000 bang. Ini parfumnya. Parfum konsili 30. Apa? Bang siapa tadi itu? Bang Uncu atau Unca? Bang Incu. DM. DM-nya kemana? Bang Alvin. Bang Alfian. Bang Alfian mau beliin aku. Kalau Bang Alfian beliin itu aku yang hitam. Belum masuk DM-nya, belum masuk. Bang Alfian mau belikan aku kan Bang Alfian? Bang Mahadewa bisa spill kaosnya kayak apa? Kayak gimana ya? Sudah dibungkus semua lagi, belum ada contohnya. Itu Bang Noval. Nanti di DM aja ya Pak, di DM aja ya. Naikkan Bang Novalnya, naikkan. Baik. Ini udah Dewa. Aku mau yang ini itu yang ini. Ada konsili, aroma konsili ada. Konsili 30. Konsili 30. Ada aroma konsili. Itu enggak coba Ya, ini. semuanya konsili 30 ya. Enggak coba ini Penioma. Apa? Indonesia kali. Penioma aku nggak mau. Aku nggak mau. Ini 120.000 teman-teman, 120.000. Ntar aku DM Bang Faru. Siapa Bang Noval? Di mana DM-nya Bang? Manis ya itu. Aku tiga jadinya. Aku jadi berapa sih sebenarnya? Siapa sih yang mau beliin aku? Ada. Namsal ada, aroma namsal ada. Yo kamu mandi Ini dulu Penioma. Dem. Abaptis, ini Abaptis. Dem. Abaptis Hosea. Abaptis Hosea. Oh tuh Apa Nopal. aromanya? Yang ngebeliin Aku Pak yang mau Nopal. beliin Kanora itu Bang Noval mau beliin aku ya? Iya. Di transfer, bilang itu transfer. Kos Putri, Masya Allah, barakallah. Fitur harapan penonton bisa bantu Kak Nora Enjing, apa? Cewek cowok ada. Ya, Kak sehat selalu, barakallah, Masya Allah, Kak Kos. Ito Faruk. Oi. Nomor rekeningnya Kak Nora, rekening siapa Kak Asna? Saya ya? Nomor rekening siapa Kak Asna? Dewa. Nomor rekening Pak Dewa? Catat nomornya. 00 omong kosong. Nah itu nomornya ya. Enggak, ke Bunda Nora aja. Enggak lah. Alhamdulillah, kalau ada yang beliin buat Dewa, alhamdulillah. Bang Dewa juga. Kalau Dewa sih pengen gini, ngebikinin celana linen buat kayak buat ini ya, buat apa? Buat sholat untuk mualaf kita Dirman. Kalau ada, silakan nanti DM ke Dewa ya. Kalau ada yang mau ngebeliin buat Dirman. Oi. Dirman yang mualaf. Yang beliin aku berapa orang jadinya? Anjing itu bahasa Indramayu, artinya bukan anjing ya Nora. Oh begitu ya. Ada berapa orang yang mau belikan? Ada yang kepanasan Bun, iya. Anjing tuh artinya besok, anjing bukan anjing. Dulu Nora. Apa tuh? Jatuh langitnya agak lain, ada aroma Yesus. Janganlah, nggak boleh seperti itu.
Itu yang mau ngebeliin Pak Nopal. Pak Nopal sekalian nggak mau ngebeliin buat mualaf kita Dirman yang mau dibikinin celana linen premium class, itu untuk sholat bisa, untuk jalan-jalan bisa, untuk ke mall bisa, untuk santai bisa. Kalau mau ini untuk mualaf ya, bukan untuk Dewa, bukan untuk siapa-siapa. Silakan nanti DM ke Dewa. Itu TST Bun, ada yang menanyakan kencing unta, ente DM aja. Nanti gua kasih kok. Kencing unta itu kan untuk orang kafir. Dia menanyakan kencing unta. Nabi Muhammad kan memerintahkan kepada orang kafir untuk minum kencing unta. Ente DM aja, asal ente bener nanti gua bawain. Ya. DM aja nanti. Ada yang nawar semalam juga itu Bun ya, si Rudi nawar semalam. Kalau emak lu Rut gimana Rut? Kalau gue bayar Rut, emak lu bisa nggak Rut? Kalau misalkan ente bisa, nanti DM gue aja ya. Udah bang, nggak usah ditangkepin orang-orang kayak gitu bang. Itu tandanya orang dikuasai. Nggak usah ditangkepin kayak gitu itu. Iya, ya seperti itulah orang-orang itu ya. Dia itu menyimak sebagaimana di Al-Quran kan sudah dikasih tahu Pak, Islam itu hanya untuk orang-orang yang mau berpikir. Iya betul. Dan tadi ada satu narasi ya yang mengatakan kaya miskin. Yang perlu di sini ketahui, yang namanya surga itu memang mahal, tetapi orang miskin saja sanggup untuk membelinya.
bukan dengan uang, bukan dengan harta, melainkan dengan ketaatan, melainkan dengan ketakwaan. Surga hanya bisa dibeli dengan itu. Tidak ada kaya, tidak ada miskin, tidak ada jelek, tidak ada yang namanya tampan. Karena andaikan surga itu hanya diperuntukkan untuk orang kaya saja. Kalau enggak hanya orang kaya saja yang bisa masuk ke surga, Firaun adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam surganya Allah. Andaikan kemiskinan, keburukan rupa bisa Allah lemparkan manusia itu ke neraka jahanam, Bilal bin Rabah adalah orang yang pertama kali Allah lemparkan ke neraka jahanam. Di dalam Islam tidak seperti itu. Di dalam Islam itu, ya, Allah tidak memandang sama yang namanya kekayaan, kejelekan, kehinaan. Bukan itu yang dipandang sama Allah. Allah kami tidak rasis. Allah kami hanya rasis itu dengan keimanan, dengan ketakwaan. Itu baru betul. Kalau dengan kekayaan tidak, dengan kemiskinan tidak, dengan keburukan tidak. Kenapa? Karena wajah yang cantik, rupa yang rupawan, semua akan masuk ke dalam tanah. Tetapi iman yang baik, akhlak yang baik, itulah yang akan menghantar manusia ke dalam jannah. Jadi yang perlu dipahami itu. Bun, Dewa periksa ini dulu Bun, DM Bun, banyak DM yang masuk. Nanti Dewa naik lagi ke sini. Bang Dewa, kalau apa aja, rungkat aja Bang Dewa, saya mau keluar juga. boleh, siap. Baik Iwan Pillah, Ya, terima kasih banyak ya atas semua perhatiannya. Mohon maaf kalau ada segala kekurangannya. Kalau misalkan toh ada kebenaran, itu datang dari Allah. Kalau ada kesalahan, salahkan Bunda Nora, jangan salahkan Dewa. Salahkan juga Pak Bayangan, jangan salahkan Dewa. Mungkin itu saja dari Dewa. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada Mahadewa datang, kita nggak usah mandi. Kita mandi bareng nanti di sini. Terima kasih banyak kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Oke, saya izin turunkan ya Bang. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.